hari ini saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Adapun topik yang akan saya bawakan yaitu terkait perubahan fisiologi pada seorang ibu hamil, dan metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran berbasis kasus atau biasa disebut case-based learning. Jadi mungkin nanti akan saya share kepada mahasiswa kasus mengenai keluhan mual muntah dan pusing pada ibu hamil, karena ini terkait dengan perubahan fisiologi pada seorang ibu hamil pada sistem endokrin maupun sistem perkembangan sesuai dengan topik yang akan dibawakan di kelas ini. Selanjutnya teman-teman yang lain mungkin ada masukan. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke Mas Sofi mungkin. Oh iya, jadi karena kita tim-timnya sama ya, jadi saya mau rencana kan saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah farmakologi dalam kebidanan. Jadi kemarin kan RPS-nya sudah saya share ke teman-teman semua ya, jadi sudah saya susun, tugas-tugasnya juga saya susun. Jadi mungkin saya mulai masuk itu di pertemuan pertama. Jadi memang nanti di pertemuan pertama saya akan membawakan tentang konsep dasar farmakologi. Jadi rencananya memang saya bikin, karena memang ini teori banget ya, jadi saya bikin untuk jadi tes based learning. Jadi nanti akan saya berikan tugas mereka untuk mencari dari literatur yang sudah saya siapkan di Slab. Mereka juga saya kasih juga mengenai modul pembelajaran yang memang materinya saya ambil semua di situ. Jadi mereka tinggal mencari, tugasnya mereka itu tentang obat-obat. Sebenarnya obat-obat yang umum mereka biasa untuk konsumsi, seperti obat-obat yang umum, paracetamol, antibiotik, terus antipiretik, terus obat-obat anti nyeri, seperti itu. Jadi mereka akan menganalisis sendiri, sehingga mereka akan harapan saya sebagai nanti pengampu mata kuliah itu, mereka lebih paham aplikasinya seperti apa. Dia tidak hanya dari based on theory seperti itu. Mungkin dari Mbak Dia mungkin ada masukan. Terima kasih teman-teman, karena saya juga bagian tim teaching dari farmakologi, melanjutkan dari topik pertemuannya Sofi ya. Saya kebagian amanah untuk melanjutkan topik anti nyeri atau analgesia pada kebidanan. Jadi untuk capaian pembelajarannya itu ada tentang pengertian analgesia, klasifikasi obat-obatannya, lalu cara kerja dan indikasi analgesia pada kasus kebidanan. Nah, nanti untuk pelaksanaan teknisnya, metodenya saya akan memberikan lecture dulu sebagai pengantar untuk membangun pengertian dan memberikan trigger awal di kelas. Selanjutnya saya mohon bantuan Bapak Ibu sebagai tim untuk melakukan observasi dan menjadi fasilitator saat case based learning berjalan. Jadi nanti saat case based learning rencananya saya akan memberikan kasus dan mahasiswa diberikan waktu dan berdiskusi secara berkelompok untuk bagaimana mengimplementasikan obat analgesia sesuai kasus tersebut. Mungkin Mbak saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Di sini saya mengampu pada mata kuliah gawat darurat, neonatal dan maternal seperti RPP yang sudah saya bagikan ya. Ini ada salah satu bentuk contoh RPP-nya. Di sini beban SKS-nya ada 2 di semester 5. Jadi saya masuk nanti pada pertemuan ke-6 dengan pokok bahasan retensio plasenta. Jadi di sini ada sub capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan kegawat daruratan maternal masa persalinan skala 3 pada retensio plasenta, di mana nanti ada materi pembelajarannya mulai dari pengertian jenis, tanda dan gejala, komplikasi, faktor penyebab, faktor resiko, dan juga penata laksanaan. Kemudian untuk metode pembelajarannya nanti yakni pembelajaran berbasis kasus atau case based learning. Jadi nanti pada tahap kegiatannya, pada tahapnya dia nanti akan sama dibentuk sebuah diskusi kelompok untuk mahasiswa ini menganalisis kasusnya hingga tahap akhir, yaitu pada tahap presentasi. Kemudian selanjutnya adalah tahap penutup dan evaluasi.
Mungkin itu dari rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Ada yang ingin didiskusikan lagi terkait pada sesi perencanaan ini? Udah semua mata kuliah. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi terlewat terkait capaian pembelajaran mata kuliah yang akan saya sampaikan pada pembelajaran. Untuk topik perubahan fisiologi pada seorang ibu hamil, indikator penilaiannya itu mahasiswa diharapkan dapat menguraikan perubahan fisiologi yang terjadi pada tubuh seorang wanita. Jadi diharapkan nanti mahasiswa ketika sudah menganalisis kasus, nantinya juga terdapat penata laksanaan hingga penjelasan patofisiologi juga terkait kasus tersebut, dan akhirnya yang bertujuan untuk mereka bisa lebih mengerti tentang sistem endokrin dan sistem pertemuan. Jadi ini sama juga dengan teman-teman yang lain, kasusnya akan didiskusikan juga bersama berkelompok, lalu mereka akan presentasi. Seperti itu. Ada lagi yang perlu dibahas untuk sesi plan ini? Mungkin ada satu, mungkin tanya, kalau untuk masalah ini kan kita sudah membentuk pembelajaran kan, berarti di mata kuliah yang kita ampu nanti pada saat pertemuan itu kita langsung evaluasi ya, tidak ada tugas lagi. Tugas maksudnya yang mereka harus belajar mandiri atau bagaimana? Tergantung sebenarnya apakah indikatornya sudah tercapai atau tidak. Kalau mungkin belum tercapai kita bisa kasih lewat penugasan, tapi kalau sudah tercapai di dalam kelas mungkin kita pindah ke topik selanjutnya. Mungkin kalau dari saya sih, soalnya kalau saya merancang memang di pertemuan pertama nanti karena itu berkaitan dengan konsep, jadi mereka harus bisa menganalisis sebenarnya bagaimana konsep-konsep itu, sehingga kalau di mata kuliah saya di pertemuan pertama itu mereka harus membuat rangkuman sebenarnya. Nanti rangkumannya dalam bentuk PowerPoint, jadi mereka bisa membentuk bagan alur pikirnya mereka, pemahaman mereka, dan juga mungkin sama aplikasinya, aplikasi langsungnya di kehidupan sehari-hari. Ada lagi teman-teman? Oke, berarti kita beranjak ke sesi dulu di kelas nantinya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam harmoni. Di sini mungkin baru pertemuan pertama kita ya di semester ganjil tahun akademik 2022-2023 ya. Jadi ini adik-adik semua juga istilahnya baru kelas luring hari ini. Sama juga saya juga pengalaman juga kelas luring baru masuk hari ini. Terus saya diamanahin oleh Bu Desi untuk membawakan materi. Jadi ini materi pengantar utama, materi pengantar yang memang nanti sebenarnya mendasari dari mata kuliah yang pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ini konsep farmakologinya dulu, nanti adik-adik juga akan membahas nih nanti setiap obatnya itu dari konsep farmakodinami, farmakokinetiknya seperti apa. Dan nanti kemarin kan sudah di-share ya, saya share FPS-nya, kontraknya, dan juga RTM-nya. Nanti juga akan menjadi dasar pada ininya, menjadi dasar nanti adik-adik ketika sudah lulus, sudah menjadi bidan, ini tetap nanti akan dipakai. Entah nanti adik-adik di puskesmas, ataupun buka praktek sendiri, ataupun di rumah sakit. Itu nanti memang akan berguna. Cuman memang kalau kita berbicara tentang farmakologi, nanti kita akan berbicara tentang kewenangannya masing-masing. Kan ada nanti kewenangannya yang bisa obat-obat yang bisa adik berikan secara mandiri ke pasien secara sendiri gitu ya, tanpa ada persiapan dari dokter ataupun persiapan dari tenaga kesehatan yang lain seperti itu. Jadi nanti kita akan berbicara tentang itu juga di diskusi. Terus mungkin saya ini kontrak waktu sesuai ya, jadi pada intinya nanti selesainya 9.10 ya, sesuai dengan jadwal. Mungkin kemarin sudah perkenalan ya. Oke, nama saya Sofi Hakul ini, panggilannya Pak Sofi. Saya sebenarnya adalah perawat, jadi diperbantukan di kebidanan karena istilahnya saya juga berusia baru di sini, jadi saya diamanahi sama Bu Desi. Saya aslinya bukan asli sini, bukan asli dari kenalan. Gusti Ayu Gayatri Komala Dewi. Iya, ya.
Putu Dea Gracia Suarman Putri. Ya, ada. Nilu Putu Era, ada. Nimade Adinda Mutiara Putri. Hadir. Made Vanessa Yanarta Putria. Nama-nama berarti itu panjang-panjang. Saya bingung sampai atuh. Kalian itu nanti kalau dapat gelar lebih panjang lagi loh, udah. Terus Kadek Dean Santi, materi pembelajarannya. Oke, jadi apa sih sebenarnya tujuan kita belajar hari ini? Jadi di sini saya tuliskan sudah, di LPS juga pasti teman-teman sudah baca semua ya. Jadi mahasiswa mau menjelaskan konsep umum farmakologi. Saya di sini cuma menjelaskan istilahnya sampai C. Kalau kita bicara pembelajaran C2, jadi istilahnya ada itu mampu memahami dulu farmakologi. Jadi saya nggak menuntut kalian harus hafal. Saya juga kadang nggak hafal kalau diminta untuk menjelaskan konsep. Jadi ada istilahnya mampulah memahami konsep dasarnya kayak seperti apa gitu. Terus materialnya yang kita bahas konsep umum farmakologinya secara umum. Dan juga farmakodinamik, farmakokinetik. Nanti dari sini nanti berkembang di pertemuan selanjutnya. Kan nanti ada kayak kita bahas obat perdarahan gitu ada. Nanti kalau kita bahas obat-obat umum kayak obat antipiretik, kalau kita berbicara paracetamol itu nanti ada farmakologinya, farmakodinamiknya ada, farmakokinetiknya ada. Apa kita harus belajar? Saya juga di sini juga belajar juga sama-sama. Jadi posisi kita juga sama-sama belajar. Mungkin kalau saya mungkin terpapar lebih dahulu daripada kalian, tapi ketika kita berbicara tentang dunia pendidikan sama-sama entah dari mahasiswanya ataupun dosennya tetap kita semua harus belajar karena ilmu itu akan tetap selalu update. Oke, ini yang pertama memahami cara kerja obat pada tubuh sehingga menimbulkan perubahan dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam lingkungan klinis. Terus dua aspek penting dalam praktek kebidanan. Kan kalau bidan biasanya kalau kita persalinan normal gitu ya, itu kan ada tuh satu hormon yang diinjekkan itu nanti juga sebenarnya masuk di farmakologi. Ada hormon oksitosin itu kan untuk melahirkan bikala 3. Terus bidan. Oke, sebelumnya kita review. Ya, kemarin kan sudah kayak saya kasih materi kan ya. Terus apa itu obat? Oke, silakan namanya dulu deh, namanya dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Putu Widianti. Putu Widianti. Oh, Putu Widianti panggilannya? Widi. Widi, oke. Di sini yang saya ketahui tentang obat yaitu adalah zat kimia yang berasal dari bahan tumbuhan atau zat yang lainnya. Terima kasih. Oke, yang lain? Oke. Baik. Boleh ini dulu deh. Ada di belakang satu. Oke. Iya ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Setia Pratumi, bisa dipanggil Dini. Menurut saya obat itu adalah suatu ilmu atau suatu ilmu yang digunakan untuk memberikan efek kepada suatu penyakit, baik itu efek dari positif ataupun negatif. Terima kasih. Oke. Yang belakang? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Dean Santi, bisa dipanggil Dian. Jadi pengertian tentang obat menurut saya adalah suatu zat yang dapat menyebabkan perubahan secara fisiologi kepada suatu sel hidup. Baik, terima kasih. Oke. Jadi pada intinya, sepakat ada mau ngapain lagi? Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya obat adalah suatu bahan kimia yang dapat mengubah susunan tubuh dan juga fungsi jaringan tubuh. Namanya siapa? Ini ada yang akan dijelaskan. Panggilannya? Erna. Erna. Jadi sepakat ya, pada intinya sih sebenarnya itu adalah senyawa kimia. Satu. Senyawa kimia entah asalnya dari mana, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Yang nanti sebenarnya fungsinya perannya kalau kita berbicara obat itu adalah untuk penyembuhan sebenarnya, untuk mengobati. Kan kata dasarnya obat berarti untuk mengobati. Tapi efek yang diberikan itu tidak melulu tentang efek terapeutik. Kalau saya berbicara tentang efek terapeutik itu berarti efek yang memberikan terapi. Tapi juga ada nanti di dalamnya juga ada efek samping. Itu yang nanti mungkin yang harus ada dipahami. Oke, jadi ini kalau pengertian mengenai berdasarkan undang-undang ya, kelihatan ya.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, itu dia berbicara pengertian obat. Jadi obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk di dalam produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk kesehatan manusia. Pada intinya itu. Nah, ini banyak ya, berarti dalam rangkanya kan ibu ditanyakan dari sini. Ya, boleh. Sweet. Oke, belakang dulu. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, apakah kalau kita meminum obat kapsul dan juga tablet itu sama prosesnya seperti itu Pak? Terjadi granulasi. Ada yang mau coba jawab nggak? Ya. Kalau menurut saya antara kapsul dan tablet, kapsul dan juga tablet menurut saya itu sama, cuma berbedanya itu pada perpecahannya. Tapi kalau misalnya kapsul seperti yang kita tahu itu kan dilapisi dengan selaput, itu tuh nggak tahu namanya perpecahannya apa. Tapi kalau misalnya tablet itu seperti granulasi, tapi untuk secara garis besarnya Kita berkelompok, ya, bagi jadi empat kelompok, terserah mau siapa aja. Terus nanti setiap kelompok akan bahas nih farmako, terutama pengertiannya apa, farmakodinamiknya gimana, farmakokinetiknya gimana. Iya. Aja sih. Mungkin bisa langsung aja nggak apa-apa, langsung berkelompok. Dibahas nanti dijelasin satu-satu ke depan perwakilan satu kelompok. Berikan aja nggak apa-apa. Berarti urut ya. Sini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, yang satu paracetamol, yang dua amoxicillin, yang ketiga omeprazol, yang keempat acetaminophen. Ini obat umum aja sih sebenarnya. Ya. Nih pengertian obat, golongan obat, terus farmakodinamik gimana, farmakokinetiknya gimana? Lagi Pak. Ditulis aja nggak apa-apa, nanti disampaikan di depan perwakilan satu-satu. Ya. Nanti kalau yang dicoba tuh cari sedianya juga ya. Di sini saya dari Kemangkan kelompok 2 akan menjelaskan tentang obat amoxicillin. Dan jadi amoxicillin itu merupakan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan berbagai infeksi bakteri. Kemudian amoxicillin juga merupakan obat yang biasanya digunakan untuk pengobatan seperti faringitis, streptococcus, pneumonia, infeksi kulit, infeksi saluran kemih dan juga lain-lain. Golongan dari amoxicillin ini termasuk antibiotik dalam golongan penisilin atau obat keras yang digunakan untuk mengatasi bakteri. Biasanya diberikan pada pasien yang mengalami infeksi akibat bakteri, dan untuk dosisnya itu biasanya ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Untuk farmakokinetiknya itu cukup baik diberikan secara oral karena bioavailabilitasnya bisa mencapai 95% per oral. Absorpsi dari obat dimasukkan, obat diminum, kemudian dipecah menjadi partikel kecil, kemudian diserap oleh pencernaan dan didistribusikan
diekspresikan terbanyak di dalam cairan tubuh dan tulang seperti yang termasuk paru-paru, sekresi kronikal, sekresi sinus maxillaris, pembentuk cairan pleura, sputum, dan cairan prima tengah. Kemudian metabolismenya itu terjadi di hati dan juga untuk lama waktunya tergantung pada usia individu masing-masing. Diekspresikan melalui urin tanpa merubah bentuk. Kemudian farmakodinamiknya amoxicillin memiliki efek bakterisidal yang bekerja terhadap bakteri yang sensitif terhadap obat ini. Bekerja dengan cara menghambat biosintesis dinding sel mucopeptida oral. Ini kan itu udah ada semua kan ya. Obat itu sebenarnya punya efeknya masing-masing, jalurnya di mereka sendiri-sendiri. Ada yang per oral, ada yang tadi yang dapat injeksi, terus farmakodinamiknya sendiri, masing-masing farmakokinetiknya sendiri-sendiri. Jadi nanti stomatolog memberikan obat ya, atau minum obat deh. Jadi kan nanti kalian udah paham. Terus jadi memberikan obat itu jadi harus ada pada intinya karena ada perjalanannya tuh harus tahu tentang waktunya dia efektifnya di berapa menit atau berapa jam. Tadi kan ketahuan kan ada yang berapa jam, 2 jam, ada yang 30 menit, ada yang tanya kan? Oh sih tanya, udah. Kalau kalian udah bisa. Ya. Mau lanjut? Gak apa-apa. Sampai sore. Kota yang paling satu aja. Seperti yang kita ketahui biasanya antibiotik itu harus rutin diminumkan 1 pepel. Kenapa ya Pak ya? Diminum harus sampai habis dan setahu saya kalau misalnya nggak sampai habis itu biasanya akan membuat imun itu atau bakterinya itu jadi kebal atau benar. Oh gitu. Ada yang pengalaman? Kebetulan saya pada waktu ini saya kan pernah dikasih obat antibiotik. Katanya kalau kita nggak rutin minum malah bakal jadi virusnya tuh bakal tahu dia tuh lebih kuat jadinya. Tapi kalau nggak diminum secara teratur dia tuh bener kita makan sekali kan, habis itu bakterinya yang lebih kuat tuh nggak mati tuh. Akhirnya kita tuh harus teratur minum tuh agar mati. Jadi pada intinya tuh kalau antibiotik memang harus sesuai dengan ordernya dokter sebenarnya. Nah itu kan pada intinya kan kita kalau antibiotik kan mematikan patogen. Nah patogen mati itu pada dosis tertentu yang dicapai dalam beberapa hari. Kalau contohnya patogennya itu mati dalam 2 hari, tapi kita harus mengantisipasi itu harus obat itu habis dalam 3 hari supaya kita memastikan bahwa benar-benar itu patogennya itu atau bakterinya itu mati. Ketika nanti datang lagi itu dia ya pada intinya nggak akan resisten. Tapi kalau kita putus nih di tengah-tengah nggak minum lagi itu pasti kan benar yang dikatakan tadi itu pada intinya bakteri itu akan mengenali dari antibiotik kita minum. Dan ketika dosis itu udah efektif, kita harus meningkatkan dosis yang tinggi. Jadi kenapa sekarang mulai banyak orang sakit itu kalau di rumah sakit itu mulai resisten dengan antibiotik. Itu akhirnya diganti dengan dosis yang lebih tinggi, efeknya lebih buruk lagi. Bukan dong. Sebenarnya nanti ada pemeriksaannya sendiri. Jadi ada kayak apa ya? Kalau batuk nih, TB lah pada intinya. Nanti diperiksa tuh pasti diperiksa dia dari swabnya itu, dari pH-nya itu dia masih ada bakterinya atau enggak. Apalagi kalau TB dia langsung 6 bulan. Jadi kalau misalnya batuk biasa kita kasih ini antibiotik apa masuk sebenarnya termasuk kurasi sebenarnya. Cuman kan makanya sekarang kita di edukasi itu nggak boleh sembarang minum antibiotik. Kalau mau minum semua yang butuh ya harus konsultasi ke dokter. Itu sebenarnya ya itu sebenarnya lanjutan masih ada lagi itu di belakang nanti. Nanti kan di pertemuan selanjutnya kan pasti akan dibahas ada antibiotik. Antibiotik, virus dan lain-lain. Udah ya? Sudah jelas? Oke. Jadi mungkin kita akhiri aja ya karena ini udah lumayan molor. Oke. Jadi mungkin ada yang mau menyimpulkan satu tentang pertemuan hari ini, satu orang menyimpulkan boleh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada
belajar. Ya kalau saya bilang sih dengan ada kayak gini udah lumayan banyak kita dapat. Maksudnya kita ambil dari besarnya aja dulu. Nanti secara detailnya nanti Pak obatkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin itu aja. Gak ada yang ditanyakan ya sudah ya. Kalau udah waktunya sudah selesai. Jadi mungkin kita tutup pertemuannya hari ini. Tadi sudah disimpulkan juga untuk kontrak pertemuan selanjutnya di pertemuan kedua dengan Bu Nabila ya minggu depan. Siap Bu Nabila? Ya. Nanti Rencananya minggu depan tuh ulang kali. dari ya Oke ya udah mungkin saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesediaannya teman-teman datang. Sangat luar biasa sekali, sudah aktif, sudah mau belajar. Ketika saya masuk dalam kelas kita mulai ternyata sudah aktif semua itu saya. Jelas ya kalau dari kan di depan aja ya. Apalagi di samping masak, lagi main, itu kan kalau gini kan pasti paham semua. Oke, gue saya akhiri, saya tutup dengan para Santi. Saya akhiri, tutup. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi sesuai dengan rencana kita sebelumnya, pada saat pemaparan di awal sebelum kita melakukan pertemuan kuliah, kita menyepakati bahwa hari ini akan ada evaluasi dari pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Pada intinya kan kita pembelajaran sudah semua ya, jadi mungkin kita bisa evaluasi dari masing-masing pertemuan dan juga pada dosennya masing-masing yang memberikan materi seperti itu ya. Mungkin bisa kita mulai dari siapa dulu ya? Oh iya, Ibu boleh. Terima kasih Pak Sofi. Untuk kesempatan ini saya akan meminta bantuan kawan-kawan sekalian untuk memberikan feedback sebagai refleksi diri serta bahan evaluasi pembelajaran untuk mata kuliah farmakologi kebidanan topik obat analgesia ya. Mungkin saat saya melakukan pelaksanaan pembelajaran ada Ibu Nisa dan Ibu Nabila yang membantu sebagai observer. Mungkin Ibu Nabila ada hal yang bisa disampaikan terkait hasil observasinya. Baik, terima kasih Bu Dia. Terkait pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Dia di dalam kelas, mungkin sisi positifnya yang saya lihat itu kasus yang diberikan sama Ibu Dia sudah sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi mahasiswa lebih mudah menganalisis karena ada materi mendalam sebelumnya. Kalau yang perlu ditingkatkan mungkin pada saat pengantar saja ya, mungkin prior knowledge-nya perlu ditingkatkan lagi. Ada mahasiswa lebih mudah lagi untuk menganalisis atau meningkatkan analisisnya terkait kasus. Mungkin akan dibilang nanti akan saya catat untuk masukan dan peningkatan di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya bisa. Ya baik, terima kasih Bu Dia untuk refleksi atau evaluasi dari saya. Menurut saya untuk pencapaian tujuan dari pembelajarannya sudah tercapai. Namun mungkin waktu pembelajaran bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lain agar mahasiswa juga bisa lebih aktif lagi, lebih aktif lagi mungkin dalam diskusi atau dalam presentasi seperti itu. Benar juga ya Bu Nisa ya, mungkin waktu case based learning-nya saya tampilkan video aja kali ya, jadi biar didiskusikan. Oke, terima kasih ya Bu. Dari saya cukup untuk topik farmakologi, topik analgesia. Jadi evaluasi dari pembelajaran yang diberikan oleh Bu Dia sudah ya. Mungkin kita lanjut ke Ibu Nabila. Ya teman-teman, mungkin ada masukan atau evaluasi terkait pembelajaran atau proses belajar mengajar di dalam kelas yang sudah saya lakukan kemarin. Mungkin dari kemarin observernya adalah Ibu Nisa dan Ibu Dia. Mungkin boleh dari Ibu Nisa, ada Mas Johan. Baik, terima kasih Bu Nabila. Kemarin dari pembelajarannya, menurut saya dari tujuan pembelajaran juga sudah tercapai.
kemudian juga sudah menggunakan media pembelajaran yang beragam, inovatif, kreatif seperti itu. Namun lagi-lagi PR kita adalah bagaimana untuk membangkitkan mahasiswa itu agar lebih aktif lagi, lebih partisipatif lagi dalam kegiatan diskusi itu. Itu sih. Terima kasih Bu Nisa. Mungkin dengan Ibu Dia ada masukan? Baik, Bu Nabila, dari hasil observasi saya, kebetulan saya dapat mengobservasi kelompok 1 ya. Jadi kalau dari kelompok 1 itu sebenarnya anggota kelompoknya sudah melakukan diskusi dan mempresentasikan dengan baik ya hasil dan tugas yang diberikan. Mungkin saat pengantar juga sudah baik menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Untuk menambah kaya dan mendalamnya diskusi, mungkin sebelum pembelajaran dimulai kita bisa memberikan modul ya yang sudah kita susun sebelumnya kepada mahasiswa. Ya, terima kasih atas masukan Ibu Nisa dan Ibu Dia. Selanjutnya, Jadi sudah sangat baik ya, nanti hal-hal yang sudah kita evaluasi nanti perlu ditingkatkan lagi ya. Lanjut mungkin dari Ibu Nisa, dari yang sudah diberikan kemarin. Baik, terima kasih Pak Sofi. Jadi saya kemarin mengampu gawat darurat neonatal dan maternal pada pertemuan ke-6 dengan pokok bahasan Vacatio placenta. Kemudian untuk observer kemarin ada Bu Nabila dan Bu Dia. Silakan Bu Nabila, ada yang ingin didiskusikan terkait refleksi atau evaluasi. kalau dari saya, Ibu Nisa mungkin tidak banyak ya, karena saya sangat mengapresiasi pembelajaran Ibu Nisa kemarin, karena interaksi dengan mahasiswa sudah sangat baik. Mungkin yang perlu ditingkatkan sedikit mungkin di pemanfaatan aplikasi e-learning mungkin boleh lebih dimaksimalkan lagi. Baik, terima kasih Bu Nabila. Kemudian Bu Dia, kami persilakan. Saya sependapat ya dengan Bu Nabila, untuk pembelajaran sudah berjalan lancar dan PPMK sudah tercapai. Mungkin tambahannya karena topik Vacatio placenta itu juga didapatkan ke mahasiswa kebidanan tingkat akhir ya. Mungkin kita bisa menambahkan ilustrasi berupa video saat pembelajaran quiz-based learning. Baik, terima kasih Bu Nabila dan Bu Dia atas masukannya. Saya kembalikan ke Pak Sofi. Ini sudah sangat bagus sekali ya. Terutama memang kita soroti bahwa capaian pembelajaran itu pada saat pertemuan tapi memang harus tercapai. Dan mungkin yang terakhir ya, jadi pertemuan saya kemarin saya menyampaikan materi konsep dasar farmakologi, ada farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Kemarin yang menjadi observer adalah Ibu Dia dan juga Ibu Nabila. Mungkin ada masukan ataupun evaluasi yang mungkin bisa disampaikan kepada saya untuk mata kuliah selanjutnya. Mungkin dari Ibu Dia dulu. Oke, terima kasih Pak Sofi untuk hasil observasi saya di kelas itu. Sebenarnya untuk proses pembelajaran sudah interaktif ya. Mahasiswa bisa bertanya, memberikan pendapat selama proses pembelajaran. Mungkin masukannya barangkali mahasiswa ada yang lupa atau ingin mengingat kembali agar modul dan materi segera diunggah di e-learning saja. Oke, mungkin dari Ibu Nabila. Ya, mungkin kurang lebih sama dengan masukan dari Ibu Dia. Mungkin sedikit apresiasi juga terhadap aktifan mahasiswa di dalam kelas, karena banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan oleh Pak Sofi di dalam kelas dan itu memicu diskusi yang baik dari mahasiswa. Mungkin yang perlu ditingkatkan sedikit, boleh dipertimbangkan adanya penugasan kepada mahasiswa terkait materi pada pembelajaran sehingga pemahaman mahasiswa bisa lebih mendalam terkait materi. Mungkin itu saja. Oke, mungkin saya sangat berterima kasih sekali kemarin sudah dievaluasi, diobservasi. Jadi mungkin harapannya ketika hasil observasi ini mungkin masing-masing dari kita akan mengevaluasi di harapannya untuk kedepannya nanti kita bisa memperbaiki diri sesuai dengan masukan yang kita satukan. Oke, mungkin itu aja ya untuk evaluasi kita hari ini. Saya harapkan kita tetap semangat, kita tetap berjuang untuk mahasiswa-mahasiswa kita supaya mereka lebih istilahnya lebih mengetahui, lebih paham mengenai mata kuliah yang sudah kita berikan kepada mereka. Mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, tidak ada. Yang mungkin saya tutup dengan pertemuan kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.